Dan contoh seperti ini sepertinya tidak akan ada sampai hari kiamat pun orang punya kekayaan emas sepenuh bumi. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafirnya, falan yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima salah seorang di antara mereka, mil'ul ardi dhahaba. Kenapa Allah katakan sekalipun punya kekayaan emas sepenuh bumi? Karena ini yang sudah menjadi mindset orang dunia yang bekerja tanpa memikirkan kehidupan setelah kematian. Kalau orang Islam kan nggak begitu, Pak. Bahkan kita dianjurkan tuh untuk mempunyai bisnis lah, bekerja lah, begini begitu, supaya kita bisa menyantuni anak yatim, menyantuni masjid, kita bisa punya anak asuh dari orang-orang du'afa yang anaknya cerdas, mau belajar tapi nggak ada biaya. Makanya sudah menjadi takdir Allah. Allah ceritakan dalam maksudnya dalam sejarah Islam, 10 sahabat yang terhebat iman Islamnya itu rata-rata orang kaya, hadirin, pebisnis zamannya. Tapi tingkatan surganya nggak bakal bisa dicapai sama orang sekarang yang sekalipun dia miskin, nggak punya apa-apa, tapi taat banget. Siapa dia? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad, serta Abu Ubaidillah ibnul Jarrah. Bahkan Sayyidina Utsman itu ketika meninggal, hartanya dikonversi kepada rupiah saat itu masih ada 6,1 triliun, hadirin, kurang lebih. Kalau sahabat Abdurrahman bin Auf lebih banyak lagi, Pak, 7 sampai sekian triliun. Maksud saya itu zaman segitu loh, belum ada bisnis tambang, minyak, sawit gitu ya. Paling apa waktu itu bisnisnya? Jual susu, jual kambing, ya, soto janda udah ada belum? Jual kambing, jual apa gitu ya. Emas sudah ada emas, ya. Apalagi ya korma, sekedar itu saja. Maksud saya begini, mereka ini orang-orang yang taat kepada Allah. Bahkan Sayyidina Utsman tercatat dalam kitab Imam Dhahabi namanya Syiar A'lamin Nubala, beliau itu, hadirin, pernah sholat tahajud satu malam bacanya 30 juz. Udah orang kaya, menantu Nabi, hafal Quran, jadi presiden ketiga, kalau sekarang ya tingkatan pemerintahannya, Amirul Mukminin ketiga, kepala negara saat itu. Yang mushaf Al-Quran pun karena sumbangsi beliau tuh, mushaf 30 juznya, khatnya disebut dengan khat Utsmani, ya, ataupun maksudnya terbentuknya itu Quran dengan satu mushafnya zaman beliau. Tapi mereka tidak terlalaikan dengan urusan-urusan dunia. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ketika berangkat dari Mekah menuju Madinah ketika hijrah, putrinya itu yang menjadi istri Nabi SAW, Bunda Aisyah, itu masih megang uang-uang emas, Pak, sekresek plastik gitu. Memang mereka pebisnis, tetapi Masya Allah, keimanannya, keluarganya pun terbentuk dengan baik. Demikian juga ibadahnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi jangan sampai sukses dunia ini ya membuat kita gagal. Makanya kekayaan dunia tadi kita lengkapi dulu ayatnya. Sekalipun mereka memiliki emas sepenuh bumi, ya, zahaba ini artinya emas. Mil'ul ardi itu sepenuh bumi, udah kaya banget dah. Walau ibtada bihi, sumpamanya ia ingin menebus, ingin membayar kepada Allah dosa-dosanya di akhirat dengan kekayaan bihi, emas sepenuh bumi, gak bakal aku terima, kata Allah. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Baik, hadirin,
sukses di dunia ini jangan sampai membuat kita gagal di akhirat. Tapi kalau kita boleh bandingkan, kan kehidupan dunia cuma setetes air aja itu. Ya, di dunia saja Bapak Ibu, kalau kita lihat daripada video tentang angkasa luar, ya, sampai tata surya yang ada, bahwa tata surya bumi kita ini di hadapan matahari aja, bumi kita itu besarnya di hadapan matahari 1,5 juta kali lipat, Pak. Ini baru tata surya yang di depan-depan kita aja ini. Padahal matahari yang kita lihat tiap hari itu adalah setitik daripada Bima Sakti yang ada di luarnya lagi. Itu baru kehidupan dunia. Ya, apalagi kehidupan akhirat yang kita diperintahkan juga untuk memperhatikannya, karena kita akan kembali semuanya kepada Allah. Pokoknya setiap amalan kita, daripada sujud ruku kita, bersedekahnya, zakatnya, umrohnya, hajinya, puasanya, itu kan semuanya adalah sebuah preparing untuk menuju alam akhirat. Baik, hadirin, setiap manusia diberi waktu yang sama, ya, 24 jam sehari. Yang membedakan bukan banyaknya waktu, tetapi bagaimana memanfaatkannya. Ada yang sibuk bekerja hingga lupa keluarga dan ibadah. Ada yang sibuk dengan keluarga tetapi lalai mencari nafkah. Ada pula yang rajin beribadah namun melalaikan kewajiban terhadap keluarga. Ini contoh yang tiga ini kurang balance semuanya, nggak seimbang begitu. Hadirin, ada orang cuma di masjid aja, yang nyari duit anak sama istrinya. Kalau pekerjaannya berdagang atau apa, ini ngemis. Ada juga orang yang dia sibuk bekerja, ke masjid aja nggak pernah. Makanya hadirin, Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Mawardi yang terkenal dengan kitabnya Ahkam Sultaniyah tentang hukum pemerintahan, sebenarnya itu kebaikan dan ketakwaan masyarakat itu tidak dijadikan sebuah standar individu. Ketakwaan rakyat itu adalah harus terayomi dari pemimpin negara. Begitu dalam pemerintahan Islamnya. Jadi warga kalau berbuat dosa dan maksiat atau membuka usaha yang berbau maksiat, itu yang turun tangan langsung orang-orang yang punya kebijakan supaya hukum Allah tetap tidak tercorengkan dengan dosa dan maksiat itu, sekalipun dalam pekerjaannya, dalam hiburannya. Jadi masyarakat ini tidak dibiarkan individunya terserah kamu mau ke masjid apa enggak. Begitu. Jadi kalau ada polisi syariah kayak begitu hadirin, itu warga pun tidak terbebaskan untuk semudah berbuat maksiat dan dosa atau tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Contoh, dalam komunitas keluarga satu komunitas muslim gitu ya, dengan polisi syariahnya, ini bentuknya begitu. Kita ada berapa kepala keluarga nih? 500. Laki-lakinya berarti ada 500 orang minimal, belum dengan anak-anaknya. Itu kalau ada polisi syariahnya, mereka melihat siapa yang nggak ke masjid, kenapa tidak ke masjid. Nanti ditanya, Assalamualaikum Pak, kenapa tidak ke masjid? Kalau sekarang kan enggak, ya komandan. Kalau sekarang kan masalah individu aja tuh, mau ke masjid enggak, yang gubrak-gubrak paling DKM, yang menyemangati ibadah paling dengan kajian seperti ini. Makanya saya berharap umur kita kalau panjang Pak, bisa merasakan kenikmatan pemerintahan kayak begitu, yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi itu Pak. Ya, tapi tetap semangat aja ibadah hadirin. Nah, jadi ketiga contoh ini pun kurang ya, kurang. Sekalipun semuanya ada plus minusnya, ada resiko-resikonya juga. Hadirin, Islam mengajarkan kita tawazun. Tawazun itu artinya keseimbangan. Ya, makanya Rasulullah SAW menyampaikan tentang ayat-ayat ekonomi. Suami yang baik adalah suami yang giat mencari nafkah yang halal. Tapi juga jangan sampai dia hanya menjadi figur pencari nafkah bagi anak-anaknya. Dan suami istri ini bagaimana juga menjadi figur apa?
Penasihat ibadah, nak kamu sholat. Jadi jangan sampai hadirin anak-anak kita itu mengenal kita sebagai figur pencari nafkah saja. Juga penyemangat ibadah, nak kamu sudah ngaji belum? Hari ini udah baca Quran belum? Kakak kenapa nggak sholat berjamaah? Kakak kan laki-laki begitu, anak pertama yang sumpamanya. Jadi seorang kepala keluarga, suami istri memang harus ta'awun tuh, tolong menolong di antara mereka, saling ingat mengingatkan untuk membentuk bahwa suami istri adalah figur penyemangat ibadah, figur untuk bagaimana anak-anak kita teringatkan akan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita masuk poin pertamanya. Waktu adalah amanah dari Allah. Ini ayatnya kita hafal semua. Wal asri innal insana lafi khusrin. Makanya surat wal asri ini Al-Imam Syafi'i berkata, seumpamanya Allah tidak menurunkan surat Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nisa dan yang lain-lainnya, ayat ini saja Allah turunkan dan manusia betul-betul memikirkan, mengamalkan, mentadaburi hadil ayat ini, kata Imam Syafi'i, lakafathum, itu udah mencukupi. Kenapa? Manusia semuanya dalam keadaan merugi, kata Allah, kecuali 4 saja, Pak. Illalladzina amanu, pertama orang beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Beramal soleh ini sholat, puasa, mencari nafkah, bekerja, berkarir. Itu amal soleh juga masuknya. Ya, watawasau bil haqqi, serta saling ingat mengingatkan akan perkara yang benar, nasihat menasihati. Watawasau bis sabri, serta saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu sadar nggak? Saya mau tanya, coba dijawab Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak? Pahala apa yang Allah berikan di akhirat tanpa batas? Apa? Sabar. Wah, betul Bapak. Tadi saya nggak bilang dapat tiket umroh ya Pak. Betul itu, betul. Sekarang dalilnya tahu nggak Pak? Tapi tahu ya, Bapak tahu betul. Pahala yang diberikan di akhirat oleh Allah tanpa batas, unlimited, itu sabar. Cuma dalilnya nggak tahu ya Pak. Cuma bagaimana ya bisa mengerti Bapak tapi dalilnya nggak tahu? Apa mungkin dulu pernah saya sampaikan ya Pak, ingat-ingat gitu ya? Bagus, ini betul. Sekarang saya tambahkan dalilnya. Hadirin, dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, boleh dibuka surat Az-Zumar ayat ke-10, satu-satunya pahala yang tanpa batas di akhirat itu bersabar. Coba Pak sebutkan. Sholat 2 rakaat tadi sebelum subuh, pahalanya apa? Dapat dunia itu ada batasnya juga, dunia seisinya. Betul? Sholat isyraq nanti, sholat isyraq yang kita jalankan, pahalanya apa? Haji umroh. Itu berbatas juga, haji umroh. Tapi coba kalau orang bersabar, hadirin, dalam kehidupan ini, dia menghadapi keluarga, apalagi anak-anak kita Pak, proses kehidupan, anak masih usia 2 tahun, 3 tahun, kita ajak, apa itu, traveling ke ini, dia nggak protes gitu ya. Nanti udah beranjak 10 tahun, ada keinginan, apalagi kalau udah masa-masa usia 14 sampai 19, itu masa-masa yang dia mencari jati dirinya tuh. Anaknya, ayahnya minta ke barat, dia malah ke timur. Ayahnya minta ke utara, dia ke selatan. Gitu ya. Kesabaran, coba kita lihat dalam surat Az-Zumar, hadirin. Ya, ini pada surat ke 39 pada ayat ke-10 tuh. Ada nggak Pak? Coba baca tuh. Ya. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Tuh ya. Katakanlah wahai Nabi, wahai hamba-hambaku, mereka yang beriman, takutlah, bertakwalah kepada Allah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi mereka yang beramal soleh, berbuat kebaikan di dunia ini, mereka akan mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Apa ayat terakhirnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
sesungguhnya akan diberikan pahala orang bersabar di akhirat nanti, pahalanya bighairi hisab, unlimited, enggak terbatas, tanpa ada hitungan. Kenapa? Karena sholat perlu sabar, ngaji ilmu perlu bersabar, mendidik anak-anak perlu bersabar, baru buka satu bisnis perlu bersabar. Ya, mau daftar berangkat haji, waiting list 20 tahun perlu bersabar, dan lain-lain. Nah hadirin, kemudian yang kedua, dunia jangan sampai melalaikan akhirat juga itu. Nah ini diantaranya yang tadi di awal saya katakan, orang udah punya kekayaan, emasnya sepenuh bumi loh Pak. Emasnya bukan cuma 74 kg ya Pak. Padahal kalau punya 74 kg pun itu kaya banget itu. Berapa miliar kurang lebih itu? 74 kg, 1 kilogramnya aja bisa sampai 3 miliar. Itu bisa sampai 200-300 miliar. Hadirin, dunia jangan sampai melalaikan akhirat. Makanya Allah firmankan di sini ya, di dalam Al-Munafiqun pada ayat ke-9 itu Allah firmankan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta-harta kalian, kesibukan mencari harta, bekerja, wala auladukum, kesibukan dengan keluarga, anak-anak, an dzikrillah, jangan sampai melalaikan dari ibadah kepada Allah. Ya, ada loh Bapak Ibu, orang-orang di antara kita, dia punya perusahaan, karyawan nggak banyak sih, 30-40, tapi setiap karyawannya udah masuk waktu sholat. Jadi SOP perusahaannya itu sholat di awal waktu, kecuali yang betul-betul bertugas sangat penting gitu ya. Karena contohnya kalau perusahaan kayak perusahaan otomotif ataupun mesinnya yang 24 jam harus going on terus mesinnya, itu kan nggak boleh tinggalin. Ada satu perusahaan Bapak Ibu, perusahaan besar, Pak Ustadz, ini kan mesin harus jalan terus ya, security seharinya tuh shift-shiftannya ada 10 orang. Lalu ketika hari Jumat ya, mereka ini yang 10 orang dibagi tugasnya, yang 5 silakan Jumatan, yang 5 tetap jaga mesin, jaga keamanan gini gitu. Apakah itu betul Ustadz? Oh betul, nggak boleh ditinggalkan semuanya itu. Bisa jadi fitnah nanti kalau terjadi pencurian, kebakaran dan macam-macam. Emang boleh Ustadz? Boleh meninggalkan Jumatan yang nanti di rolling, tetapi Pak, ada berapa shift itu sebulannya, paling kena setiap satpamnya itu 3 bulan sekali dia tidak Jumatan, tapi sholat zuhur ya, yang 5 sholat zuhur, sholat Jumat, yang 5 jaga. Setelah selesai Jumatan gantian, yang 5 sholat zuhur berjamaah, nanti di rolling lagi dia tuh sampai dia ketemu 3 bulan dapat jatah 1 kali tidak Jumatan. Tidak masalah, emang harus begitu. Masa iya satu perusahaan besar kayak begitu nggak ada yang jaga 24 jamnya? Nggak bisa juga ya. Baik, nah para jamaah, Allah katakan ayat terakhirnya, wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, yang diterlalaikan dengan kerjaannya, hartanya, anak istrinya dari ibadah kepada Allah, ini sangat merugi kata Allah Ta'ala. Kemudian hadirin, yang selanjutnya ketiga, carilah akhirat tanpa melupakan dunia. Ini pun perintah Allah. Makanya dalam hadis Imam Ahmad, Nabi katakan suami terbaik adalah yang dia punya rumah yang baik, istri yang baik, rumah yang baik, kendaraan yang baik. Bukan mahal, bukan mewah, tapi bahasa Nabi itu soleh, al-markabus soleh. Ini saya tampilkan deh hadisnya. Sepertinya ini jarang kita bahas nih Pak. Hadis tentang ekonomi Islam itu begitu.
Jadi Rasulullah pernah memberikan semangat kepada para keluarga untuk mencari nafkah terbaik, karena anak kita mau sekolah di fakultas kedokteran pun, katakanlah di RC, itu perlu dana yang banyak ya. Di tempat kami Pak, di dekat Sumarekon itu ada BINUS University, kita tahu bahkan linknya itu internasional sedunia. Yang mau S2 dari BINUS itu ke Perancis, ke Amerika, ke Australia, itu kalau dari BINUS sudah mudah sekali karena mereka punya itu. Tapi untuk masuk ke BINUS itu biayanya bukan cuma 20 juta Pak, di atas 70 juta, apalagi yang internasional di atas 100 itu. Dan itu perlu dicari dari harta yang halal. Ya nggak usah BINUS lah, kan di samping Sumarekon BINUS itu ada Al-Azhar. Nah, kita masuk SD ke situ, SD aja 30 juta hadirin uang masuknya. Itu semua harus dicari dari harta yang halal, kan begitu. Mutu pendidikan keluarga kita dengan finansial yang kuat, dia akan makin lebih apa? Coba saya tampilkan dulu hasil apanya, Nabi menyemangati kepala keluarga. Nih sudah ada tuh hadisnya, nomor 1445. Apa kata Nabi? Min sa'adati ibni Adam, sebagian daripada kebahagiaan kepala keluarga. Tuh, min sa'adati ibni Adam, ya. Yang pertama, almar'atus salihah, di rumahnya ada istri yang salihah, putri-putri yang salihah. Wal maskanus salih, rumah yang baik. Ucapan Nabi itu baik, bukan mahal, bukan mewah, tapi rumah yang baik. Yang ketiga kata Nabi, wal markabus salih, serta kendaraan yang baik untuk menopang aktivitas, ya, untuk menopang kerja daripada si keluarga dan kepala keluarganya itu. Nah hadirin, jadi cari akhirat tanpa melupakan dunia. Allah firmankan nih dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah katakan, dan carilah dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu negeri akhirat, ibadah, cari pahala sebanyak-banyaknya, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa juga bagianmu, kehidupanmu di dunia ini. Kemudian hadirin yang selanjutnya, keempat, Nabi SAW mencontohkan keseimbangan. Maka beliau sabdakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Wah, ini cakep banget hadis ini Pak. Kamu mau seperti apapun tetap ada hak-haknya. Contohnya ini, kata Nabi bahwa inna li rabbika alaika haqqa, Tuhanmu juga punya hak loh. Masa iya kamu kerja habis-habisan, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Inna li rabbik alaika haqqa, masa nggak ingat sih sama yang memberikan kesehatan, sama yang memberikan kamu keluasan waktu, sama yang memberikan kamu kebaikan-kebaikan ini. Tetap ibadah kepada Allah. Wali nafsik alaika haqqa, dirimu juga punya hak untuk diperhatikan. Hadirin, Rasulullah itu kalau saya baca dalam kitab tentang biografi beliau, itu Rasul badannya bidang Pak. Beliau kesehatannya begitu baik, bahkan usia udah 60, ubannya baru berapa aja tuh. Tapi kan Rasul umurnya pendek Ustadz, 63. Beliau meninggal karena diracunin. Hadirin, itu kesan racunnya yang pada usia 63 kambuh kembali, di situ meninggalnya. Dalam hadis Sahih Bukhari, beliau diberikan apa? Pernah dengar kisah itu? Oleh seorang wanita Yahudi, kaki depan gulai kambing gitu, karena beliau senang makan paha depannya itu. Setelah beliau makan, ternyata diracunin sama seorang wanita tua Yahudi. Kenapa Rasul masih menerima makanan dari Yahudi? Hadirin,
ahli kitab Yahudi saat itu dan Nasrani saat itu, Allah firmankan dalam surat apa? Al-Maidah ayat kelima, kalau bahwa sembelihan ahli kitab itu halal, karena prinsip penyembelih dalam Taurat, dalam Injil itu sama seperti Islam, karena Taurat, Injil itu kitab orang Islam terdahulu juga yang diselewengin sehingga menjadi agama baru yang namanya Yahudi dan Nasrani. Kan begitu sejarahnya. Makanya Nabi Musa berkata, kami Muslim. Murid-murid daripada Yesus, Nabi Isa berkata, kami Muslim. Ada ayat-ayatnya, bisa kita tampilkan juga. Makanya kalau kita tanya sama pendeta gitu Pak, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kitab Injil yang terjemahan sekarang, itu coba, ini adalah buah pikiran Paulus Pak. Anda boleh buka aja di Google deh, murid-murid Yesus, tidak ada yang namanya Paulus. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu sanadnya munqati kepada Yesus gitu, kepada Nabi Isa. Coba aja dibuka, googling Pak, murid-murid Yesus, insya Allah nggak ada namanya Paulus. Yang ada paling Yohanes, Yakobus, Petrus, Bartolomeus. Jadi yang mereka amalkan sekarang tuh adalah ajaran Paulus. YTTA deh. Makanya kalau pendeta itu jujur Pak, mempelajari Injil jujur, masuk Islam. Karena emang dia bagian daripada Al-Quran, disempurnakan paripurna oleh Al-Quran. Baik, wali ahlika alika haqqa, maksud saya wali nafsik alika haqqa, untuk menjaga diri kita tuh penting juga hadirin. Nikmat menjaga amanah kehidupan, menyeimbangkan juga tuh antara makan, minum, ya, asupan karbohidrat, asupan gula sehari ini udah berapa, olahraga yang cukup, ya. Bahkan kalau berkuda itu kita baca aja dalam apa, berkuda itu memberikan kesehatan jantung, peredaran darah dan macam-macamnya. Baik, wali ahlik alika haqqo, untuk keluargamu juga ada haknya, seimbang banget. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, berikanlah yang berhak menerima haknya secara baik. Kepada Allah kita ibadah, waktu bekerja, anak istri kita perhatikan. Baik, kemudian hadirin, yang selanjutnya nomor 5-nya, nafkah kepada keluarga bernilai ibadah. Yalah, pasti Nabi katakan, ya, kata Rasul, engkau tidaklah mengeluarkan satu nafkah yang mengharap ridho Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya. Wah, capek-capek ini seorang kepala keluarga, apalagi kalau yang kerjanya Pak, kerja terik matahari. Contoh Pak, orang yang keseimbangannya baik tuh, ini saya saksikan, ada tukang ojol hadirin, motor. Dia berangkat dari subuh karena banyak keperluan, itu pun udah capek-capek banget. Nanti setiap zuhur dia berhenti di mana, dia tutup dulu aplikasinya, dia masuk ke masjid. Sebelum masuk ke masjid, saya udah parkir tuh, contohnya udah parkir di belakang saya, di samping kita ada motor ojol gitu kan. Dia buka Pak jok mobilnya, jok apa? Motornya. Yang dikeluarkan apa? Peci, sarung, baju koko. Diganti baju dulu, dia sholat berjamaah, Masya Allah. Udah keringetan. Makanya saya menghimbau sering banget Pak di kajian-kajian saya, para DKM masjid, usahakan masjid itu toiletnya bagus dan nggak usah ditulisin dilarang mandi. Yang tidak akan sholat nggak boleh pakai toilet, nggak usah begitu. Masjid ini kalau bisa kita lebih levelnya maju ke depan, bukan hanya berkutak-atik cuma masalah ibadah, taklim kayak begini, bukan itu saja. Tapi dari masjid bagaimana kita bisa menyelesaikan problem umat. Contoh, ada satu masjid hadirin, ada seorang janda tua, ya, dia cari nafkahnya serabutan, suami udah nggak ada, anaknya masih ada yang sekolah, kurang biayanya, dari masjid sampai sebegitunya. Contohnya masjid apa? Jogokarian kayak gitulah. Atau saya juga ngajar di Bintaro di Masjid MRBJ sektor 9 Jalan Malio. Itu toiletnya dibuat clean, bersih. Setiap toiletnya ada shower.
Berarti emang di apa? Diizinkan oleh DKM. Siapa aja mau ke situ, sopir taksi dia mau sholat mandi dulu, ada shower-showernya. Mohon maaf, di situ ada tempat pupnya juga, tapi ada showernya. Emang diizinkan untuk mandi. Bagi yang bekerja kasar dan keringetan, sebab hadirin ada orang yang dia rajin ibadah juga, karena nggak ada fasilitas itu, akhirnya dia masuk ke masjid, dia sholat, tetangga kanan kirinya merasa tidak nyaman sholatnya karena apa? Bau badan gitu. Ini saya sedih melihat masjid ada tulisan dilarang mandi. Nggak usah begitulah. Contoh tuh Masjid Nabawi, contoh Masjidil Haram. Anda di toilet itu mau 1 jam pun nggak ada yang gedar-gedor gitu. Selalu ada showernya, betul nggak? Coba aja. Karena kalau kita lagi Ramadan, itikaf pun mandinya kan di situ. Ya, dibuat humanis lah apanya perkara masjid. Jadi hadirin, ini diantaranya ya, kita dapat pahala daripada apa yang kita ini kan. Yang selanjutnya, keluarga adalah amanah. Keluarga inti, Pak. Keluarga inti. Jangankan keluarga inti deh. Begini hadirin, dalilnya itu kita satu alma mater nih, satu teman sekuliahan, sama-sama beriman. Nanti teman-teman kita tuh kalau ada yang mau melipir ke neraka, Pak, karena amalnya kurang kuat, itu jangankan keluarga inti, temannya aja bisa nolong. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya Allah, itu saudara teman kami, ya Allah, sekuliahan kami bareng bersama, ya Allah, kita sholat bareng, tapi mungkin karena dia ada kesalahan apa, ya Allah tolong, ya Allah, kami ingin menolong dia juga, memberikan syafaat. Boleh. Makanya di sini kita dipertaruhkan supaya kita punya banyak amal soleh. Apalagi keluarga inti, anak istri. Syaratnya satu, beriman. Contohnya apa? Takdir yang sudah nggak bisa dirubah. Takdir yang udah nggak bisa dirubah. Anaknya Nabi Nuh kan udah pada meninggal, nggak bisa dirubah tuh. Istrinya Nabi Nuh. Tapi kalau hari ini keluarga kita, anak kita atau apa masih apa kurang ini ibadahnya, itu belum final takdirnya, masih bisa kita usahakan. Nggak ada kata putus asa, bismillah. Ya, selalu ingatkan anak kita, apalagi yang mereka di luar negeri semuanya, di negeri yang mayoritas nggak ada masjid, untuk sholat pun paling di rumah aja, ingatkan sama keluarga kita itu. Baik. Nah hadirin, ya ayyuhalladzina amanu, kenapa ya? Bentar. Enggak usah Pak, enggak usah. Ini copot ininya. Bentar. Nah tuh. Wahai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Baik. Kemudian hadirin, yang ketujuh, jangan menunda sholat karena pekerjaan, kecuali tadi yang nggak bisa ditinggal tuh, karena mesinnya terus berjalan, ya dibagi saja secara baik. Atau Anda punya perusahaan, contohnya showroom kan kalau udah sore kan udah tutup, ya udah selesai. Tapi kalau perusahaan 24 jam Pak, contohnya apa Pak? Perusahaan 24 jam yang mesinnya terus begitu, itu kan harus dijaga. Itu dibagi aja shift-shiftannya dengan cara yang baik. Ya. Kemudian manfaatkan 5 sebelum 5. Ini terkenal hadisnya ya. Terjemahannya aja langsung. Kata Nabi, jagalah 5 sebelum 5, masa muda sebelum tua. Yang kedua, sehat sebelum sakit. Yang ketiga, kaya sebelum jatuh miskin. Yang keempat, waktu luang sebelum sibuk. Yang kelima, hidup sebelum mati. Kalau ini sangat terkenal nih untuk ini masuk dalam kaidah pembahasan ekonomi Islam, bekerja, semangat, menyeimbangkan kehidupan, termasuk ini nggak pernah dilepas oleh para ulama. Hadis yang sangat enak banget didengarnya, pergunakanlah 5 sebelum 5. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, luang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Endingnya memang kepada kematian lagi. Baik. Yang kesembilan, dari orang yang paling baik kepada keluarganya, seperti tadi juga. Ya, Nabi katakan khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah yang paling baik sama anak istrinya, dan saya yang terbaik untuk anak istriku, kata Rasul.
Jangan sama orang lain dia dielu-elukan, dibanggain, sama anak istri sendiri ya galak banget gitu ya. Ya, baik. Nah, hadirin, kemudian yang ke-10-nya muhasabah. Mari bertanya kepada diri kita, hadirin. Berapa jam untuk bekerja? Berapa menit untuk membaca Al-Quran? Berapa kali sholat berjamaah? Berapa lama berbincang dengan anak istri? Sudahkah keluarga kita diajak sholat berjamaah dan mengaji? Jangan sampai anak mengenal kita hanya sebagai pencari nafkah, tapi tidak mengenal kita sebagai figur teladan ibadah. Ini yang di awal juga saya katakan. Para jemaah, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kebaikannya. Keluarga yang sedang kita bina ini juga semuanya akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dan Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah rahmah, pekerjaan baik, karir baik, ibadah baik. Dah, tinggal menunggu panggilan dari Allah. Semoga Allah berikan rezeki husnul khotimah kepada kita semua. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Masih ada berapa menit? Berapa menit menuju isyraq sholatnya? 5 menit lagi. Ada, Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Haji. Apa? Iya. Kenapa? Baru ini saya dengar. Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari diberi hadiah kambing bakar gitu ya. Beliau senang ngambil yang paha depan, beliau makan, dan itu udah diracunin sama wanita Yahudi yang memberikan itu. Racunnya nanti kambuh pada usia 63 itu, disitulah beliau demam yang sangat tinggi dan meninggal dunia. Rasulullah itu badannya, kesehatannya tuh baik sekali. Beliau itu tubuhnya bidang, bahkan perutnya itu kalau dalam bahasa sekarang kita bilang six pack lah. Rasul itu badannya six pack, artinya antum apa? Full pack. Full pack apa? Maksudnya itu badan beliau itu dalam hadisnya disebutkan riwayat Imam Abu Daud, perut beliau itu seperti tumpukan ubin. Ubin apa ubin? Batu bata yang rapih begitu. Ya kan, kalau sih kan kayak kotak-kotak begitu. Artinya tubuhnya bagus. Ya. Gitu Pak. Hadisnya Sahih Bukhari itu. Cukup. Ya, demikian hadirin, semoga Allah menerima daripada amal-amal kita dan dimudahkan urusan-urusan kita. Kita akhiri dengan sama-sama baca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.